Shalom, puji Tuhan. Saat ini saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saya, terutama dalam hidup keluarga kecil saya. Tahun 2021 adalah tahun yang sangat berat bagi saya. Bisa dibilang itulah titik terendah saya. Karena di tahun 2021 banyak rintangan, banyak badai yang menghadang perjalanan hidup saya. Sejak 2020 awal Covid, suami saya sudah di PHK. Masih ada pekerjaan sampingan, jadi selama tahun 2020 masih ada pendapatan kecil-kecil. Tapi di tahun 2021, pekerjaan itu sudah tidak ada sama sekali. Jadi keluarga kecil saya tidak ada pendapatan sama sekali. Tidak ada pemasukan. Sementara kehidupan harus berjalan terus. Uang sekolah anak-anak harus terbayar setiap bulannya. Ditambah lagi di bulan Oktober kontrakan rumah saya selesai. Tidak ada pendapatan, kontrakan rumah selesai. Tak ada yang bisa saya andalkan. Saat itu saya cuma bisa menyembah Tuhan sambil berdoa. Karena saya tahu di balik pujian penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang bekerja bagi hidup saya. Sambil saya seperti bangsa Israel yang dituntun ke tanah yang tidak mereka tahu, begitulah saya saat itu. Saya mengemas barang-barang saya. Saya mengepak karena saya tahu rumah itu harus saya tinggalkan. Karena sudah tidak mungkin saya melanjutkan kontrakan di situ karena mintanya tahunan. Uang untuk melanjutkan tahunan sudah tidak ada. Akhirnya kami mencari kontrakan yang bisa dibayar bulanan. Sudah banyak yang kami lalui. Kami cari siang panas-panas. Kami temui yang punya rumah. Kadang keadaan rumahnya, lingkungannya tidak cocok, suami tidak mau. Kami cari lagi yang lain. Di tengah-tengah kami mencari, papa saya telepon. Kami mau ke Madiun. Betapa terkejutnya saya. Rumah saya di gang kecil yang hanya cukup 1 motor. Jadi mereka bilang mereka kesini mau bawa mobil. Mau diparkir di mana? Saya selalu bertanya, Tuhan apalagi ini? Cobaan apa lagi ini? Rintangan apa lagi yang harus saya hadapi? Rumah sudah habis kontraknya. Orang tua saya mau datang bawa mobil. Mobilnya nggak mungkin ditaruh di pinggir jalan. Akhirnya saya menemui ibu gembala. Saya coba untuk ngomong, Bu, orang tua saya mau datang. Saya minta izin untuk parkir di gereja. Ibu gembala setuju, oke, tidak apa-apa. Nanti kalau mau pulang malam, tinggal hubungi Rio. Ibu gembala bilang seperti itu. Baik, ibu gembala oke. Jadi sudah selesai satu masalah. Tinggal rumah kontrakan. Kami masih tetap mencari. Akhirnya selama pencarian kami melihat karya Tuhan bekerja. Saya enggak mengandalkan siapa-siapa. Saya hanya bilang, Tuhan, saya tahu kau punya kuasa. Saya tahu engkau lebih berkuasa daripada apa yang sudah kami lakukan. Akhirnya Tuhan memberikan rumah yang sangat-sangat bagus, yang tidak pernah kami bayangkan. Kami berpikir akan mengontrak 1 kamar. Sementara barang kami banyak, gak mungkin cuma 1 kamar. Susah cari kontrakannya. Akhirnya Tuhan tunjukkan 1 kontrakan yang bagus. Sudah keramik, dapur kamar mandinya di dalam. Itu pun dapur kamar mandinya juga sudah keramik. Tembok-temboknya, dindingnya, samping kiri sudah keramik. Padahal rumah yang dulu lantainya biasa. Kadang kalau sudah musim hujan berganti ke musim kemarau, lantainya kalau orang Jawa bilang ngesip, berkeringat, lembab, bikin anak-anak bisa paru-paru basah. Tapi Tuhan tunjukkan dan berikan kami rumah yang terbaik. Keramik dengan yang lebih besar, walaupun tidak sebesar yang terdahulu. Kami pindah
kami tetap mengucap syukur. Kami tetap bilang Tuhan Yesus baik. Karena kami percaya kami ditempatkan di tempat itu, ada rencana Tuhan yang indah buat kami. Setelah itu tidak berapa lama lagi, akhirnya papa saya bilang, besok kami ke Madiun. Saya kaget, oke, saya bilang oke, karena saya sudah tidak pusing parkiran, karena rumah saya yang saya dapat yang baru, itu parkirannya luas, tanah kosongnya luas. Jadi saya tidak perlu lagi ke gereja jauh untuk parkir. Begitulah penyertaan Tuhan dalam hidup keluarga saya. Ketika saya hanya melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya Tuhan menyediakan yang lebih dari yang saya pikirkan. Saya hanya bisa berdoa. Sampai detik ini pun saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Banyak lika-liku hidup selama COVID ini yang membuat saya kadang menangis. Tapi saya tidak menangis di hadapan manusia. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya datang ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong kehidupan saya. Tolong anak-anak saya. Tolong uang sekolah anak saya. Sampai hal-hal terkecil pun saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya cuma ingin berbagi dengan Bapak Ibu. Mari kita mengandalkan Tuhan. Apapun rintangan hidup kita, apapun badai topan sekecil apapun, sebesar apapun, percayalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkanmu. Tuhan tidak akan pernah membiarkanmu sendiri. Lebih dari yang engkau pikirkan, itulah yang Dia sediakan. Terima kasih, semangat, tetap berjuang, tetap semangat bersama dengan Tuhan. Amin. Mazmur pasal 121 ayat 7. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-22. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. 2 Timotius 4 ayat 18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin.